mengumpulkan sejumlah bukti untuk mencari pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan dalam bagasi mobil mewah. Setelah mengambil DNA suami korban, polisi juga mengambil sampel darah dari TKP hari ini. Pengambilan DNA suami korban yang bernama Yosep diambil kemarin saat ia juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait peristiwa pembunuhan yang menewaskan istri dan anaknya. Tidak hanya mengambil sampel DNA Yosep, polisi juga mengambil sampel DNA istri mudanya untuk diperiksa. Hari ini polisi juga mengambil sejumlah sampel darah dari tempat kejadian perkara. Total sudah ada 25 saksi diperiksa terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik Mabes Polri, ya. Jadi kita masih menunggu apa hasil analisa dari barang bukti yang kami temukan di TKP untuk kemudian nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Dan untuk saksi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 25 orang. Dan sampai saat ini baru segitu. Kuasa hukum suami korban menjelaskan jika suami korban memiliki alibi yang kuat karena tidak berada di rumahnya saat peristiwa pembunuhan istri dan anaknya terjadi. Sebelum meninggalkan rumah, suami korban yang bernama Yosep sempat berpamitan kepada istri dan anaknya akan pergi ke rumah istri muda. Namun saat ini tim kuasa hukum Yosep masih menunggu hasil pemeriksaan DNA dan sidik jari Yosep dan istri mudanya. Yang sangat kuat pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah, dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat gitu, tidak ada saksi yang melihat klien kami ada di TKP pada saat mungkin kejadian. Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah masih menjadi misteri. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga merupakan orang dekat yang mengenal korban. Hal ini berdasarkan dari sejumlah barang bukti yang ditemukan saat olah TKP. Tak ada pintu yang dirusak oleh pelaku saat memasuki rumah korban. Spekulasi mengarah pada konflik kepengurusan yayasan sekolah milik keluarga Yosep. Korban, Amalia Mustika yang merupakan anak Yosep, kini menjabat sebagai bendahara, menggantikan posisi Mimin, istri muda dari suami korban di yayasan itu. Itu sama istri mudanya itu yang waktu itunya jadi bendahara, apa katanya tuh dulu itu. Jadi kan uangnya itu habis sama dia, sama istrinya. Jadi nggak terbukti lah mungkin. Oh, sekarang jadi diganti sama Amel itu bendahara. Sejak peristiwa pembunuhan terjadi, aktivitas di yayasan pun berhenti. Warga sekitar menyebut tak pernah melihat istri muda suami korban datang ke yayasan. Kita saya kegiatan sehari-hari yang saya tahu mah gitu. Pernah melihat nggak korban Amelia yang menjadi bendahara di sini ke sekolah ini? Oh belum Pak, saya juga kurang tahu sih orangnya yang mana gitu. 20 orang saksi sudah diperiksa polisi, termasuk suami dan ayah korban serta istri mudanya. Pihak keluarga menanti hasil penyelidikan polisi dan berharap pelaku bisa segera terungkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tim Liputan Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Lebih lengkap soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, saya terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hendry Irawan. Hendry, hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sidik jari milik suami korban dan istri mudanya seperti apa? Ya baik Riko dan juga saudara, lebih dari sekian pasca pembunuhan ibu dan anak Susi Suwarti di 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun, polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, polisi terus melakukan upaya dengan berbagai cara untuk mengungkap teka-teki di balik pembunuhan yang menggegerkan tersebut.
penyelidikan terus dilakukan polisi, mulai dari memeriksa 25 saksi total hingga saat ini, dan kembali melakukan olah TKP dan meminta sidik jari hingga meminta sampel DNA. Hingga saat ini polisi pun tadi di lokasi TKP kembali mendatangi TKP untuk mengambil sampel darah yang ada di lokasi TKP dengan meminta bantuan dari pihak Puskesmas Jalan Cagak untuk kembali diperiksa di laboratorium forensik. Sementara menurut Kapolres Subang, AKBP Sumarni, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari lapor tersebut untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan ibu dan anak tersebut. Beberapa saat lalu kami pun sempat mendatangi rumah atau kediaman dari istri muda Bapak Yosef, yaitu Ibu Mimin, untuk menanyakan terkait kebenaran apakah ada konflik di yayasan tersebut. Namun Ibu Mimin sendiri menolak untuk memberikan keterangan kepada media karena telah menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Kemudian kami pun mencoba melakukan meminta konfirmasi dari kuasa hukumnya yang melalui hubungan telepon, dan kuasa hukum Rohman Hidayat menjelaskan jika selama ini tidak ada konflik di yayasan tersebut, tapi memang pada tahun 2009 hingga 2011 Ibu Mimin sempat menjadi bendahara, namun posisinya di sekolah SMK. Kemudian diganti dengan orang lain, dan pada tahun 2018 Amelia menjadi atau anak bungsu dari Bapak Yosef dari istri tua menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kuasa hukum juga meminta agar publik tidak membentuk opini pelaku tentang pembunuhan ini dan agar menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Riko. Henry, sudah bergulir cukup lama. Apa sebetulnya kesulitan polisi untuk mengungkap kasus ini? Siapa pembunuhnya? Hingga saat ini, jika dilihat dari pantauan kami di lapangan, polisi beberapa kali melakukan olah TKP, baik di rumah ataupun di mobil tempat di mana ditemukannya dua jenazah ibu dan anak, Ibu Tuti Suhartini dan Amalia itu, mengindikasikan bahwa polisi kesulitan untuk mendapatkan sidik jari. Karena dari keterangan sebelumnya, dari hasil olah TKP maksud kami sebelumnya, kondisi TKP atau mobil tersebut, sidik jari atau tanda-tanda pelaku di lokasi sudah dibersihkan dengan dicuci, dilap dengan kain sehingga menyulitkan polisi untuk mendapatkan sidik jari di lokasi. Riko. Jurnalis Kompas TV Henry Irawan langsung dari Subang, Jawa Barat soal pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil mewah. Terima kasih.